Itu kan lama banget kan, dan di kursi yang kayak gitu tuh rasanya WoW banget sih. Memasuki podcast kita yang kesekian bersama Chit-Chat Time Podcast dengan Jihan dan Dewa. Kali ini kita akan berbicara tentang solo traveling. Anjay, udah kayak traveler banget ya. Padahal gue gak merasa diri gue traveler sih. Ya karena suka jalan-jalan dan suka meng-capture gambar-gambar ketika jalan-jalan. Setidaknya kita pernah punya pengalaman tentang solo traveling. Iya, benar. Berapa kali lo solo traveling? Sekali. Enggak, gue tuh biasanya tuh soalnya kalau jalan-jalan tuh sama keluarga sih. Gue seringan sama keluarga gitu. Nah, family banget ya? Family banget gak anaknya. Suatu hari nih setelah gue lulus ini, gue punya kesempatan untuk kayak oke, gue akan liburan sendiri dan ke beberapa kota sih. Sebenarnya dari Bali mau ke Jakarta, cuma mampir ke beberapa kota gitu. Oh, jadi ini ya, perjalanan solo traveling lo pertama kali? Iya, dan itu hampir sebulan kayaknya. Sebulan? Hampir sebulan. Oh gila. Itu lo harus ceritain sih. Lo ada bukti fotonya nggak? Sebenarnya kalau kalian mau tahu, gue bikin video vlognya kok di YouTube gue, ada di deskripsi. Jangan ditonton ya guys. Tapi baru yang Surabaya. Kalau gue udah beberapa kali sih, sering banget gue solo traveling. Gue emang anak salah satunya maksudnya yang sering dilarang-larang untuk berpergian, sedangkan gue yang kayak gue pengen tahu rasanya naik kapal, gue pengen tahu rasanya naik kereta 90 derajat, terus gue pengen tahu pokoknya gitulah. Dan gue memang suka untuk kayak mempelajari suatu daerah lain, terus habis itu ketemu sama orang-orang baru dan lain sebagainya. Gue mau nanya deh sebenarnya, kenapa lo memilih untuk solo traveling? Ya karena di situ lebih menikmati perjalanan lo di situ sih menurut gue. Ya itu ketemu orang baru dan lain sebagainya, itu lo dapet itu esensinya, lo dapet itu ketika lo solo traveling gitu. Ketika lo solo traveling kan setiap step yang lo ambil kan lo pasti mikir kan nanti gue makan gimana ya, terus habis itu ya gitu, karena lo mandiri jadi lo harus mikir, nggak ada teman untuk brainstorming. Sebenarnya kalau gue ya, kenapa gue memilih untuk solo traveling, karena gue pernah traveling sama orang gitu, maksudnya sama keluarga gue, sama siapa gitu, agak susah buat menyatukan kepala gitu. Misalnya gue nggak bisa sesuka gue yang kayak aduh gue pengen kesini tapi gue gue tuh mau ngapa-ngapain gitu. Gue tuh kayak pengen di sini deh, tapi kan kalau misalnya banyak orang yang nentuin kayak aduh ribet deh nyatuin semua kepala itu gitu. Jadi malah kayak nggak kejadian gitu. Iya benar. Itu sih solo traveling tuh menurut gue dapet esensi jalan-jalannya, refreshingnya, dan refreshingnya itu ya dari solo traveling gitu. Nih lo pernah kemana aja nih solo traveling? Ke Jogja, Semarang, terus kayak kalau kawasan Jawa gue udah sering deh. Ke Jawa Timur, dan itu gue bukan yang kayak naik pesawat ya, gue nggak punya duit sebanyak gitu. Nggak, ini kan kalau gue kan solo travelingnya kan dalam sekali perjalanan nih ya, sebulan gue bener-bener ke beberapa kota dalam sebulan sekali jalan gitu. Kalau misalnya gue penat, gue jalan aja. Misalnya gue pernah kayak misalnya gue lagi capek, aduh nanti ketahuan lagi. Nggak, gue pernah misalnya gue lagi capek, terus habis itu udah selesai capek nih hari Jumat, terus gue merasa kayak aduh penat banget sih, udah capek, tugas studio numpuk dan lain sebagainya. Ya udah, jadi Jumatnya sepulang gue capek itu gue ke Jawa Timur, lo bayangin deh, dan itu naik bus. Itu kan kayak satu harian, gue bisa yang kayak seklik gitu, ya udah gue jalan gitu. Gue nggak bawa baju malah, ya gue akhirnya minjem bude gue, minjem temen gue, minjem temen gue, yang gue bawa adalah makeup dan skincare. Itu tidak boleh Itu paling penting ya. Gue yang paling penting kayak daleman deh. Oh ya, kok gue nggak mikir segitu ya? Enggak, gini, soalnya bude gue dia punya daleman, jualan daleman, jualan pakaian dan semuanya itu. Oke. Gue bisa ngambil di warungnya. Jadi ya udah, terus Sabtu karena Seninnya gue KP lagi, ya Minggunya gue balik. Wah gila sih gitu. Dan itu gue nggak ngabarin orang tua gue sama sekali, yang ngabarin aja saudara gue yang mau gue tuju itu. Gitu. Kalau misalnya rata-rata kalau Pulau Jawa udah pernah sih gue solo traveler, kayak ke Malang, ke Banyuwangi, terus habis itu ke Kintamani, ke
Ubud sendirian, terus habis itu ke Karangasem, terus ke Buleleng gitu. Ya naik motor aja sendiri. Gila ya, gue tuh sering, lu nggak tahu ya betapa gue waktu itu jenuh banget, dan gue bisa aja gitu malamnya ke Ubud loh, jalan Ubud kan malam serem kan. Iya. Di Ubud gue cuma makan pizza doang, balik lagi gue ke Denpasar. Jadi inget kita makan pizza di Ubud. Iya, nah bagi yang sering ke Ubud di Uma Pizza atau Bagus Pizza ya kalau nggak salah. Oma Pizza. Ada Uma Pizza, ada Bagus Pizza juga, itu biasanya itu tempat makan recommended banget deh. Maksud gue yang kayak harganya itu nggak yang selangit dan rasanya itu tetap oke. Kan di Ubud kan makanannya kan pricey mahal banget ya gitu. Oke, lo tapi berarti lo kalau solo traveling nih ya, gue nggak ngomongin keluarga, karena kalau keluarga kan ada uangnya ya biasanya. Ini ngomongin pakai budget sendiri nih, berarti lo lebih pilih buat naik kereta. Tapi kalau walaupun gue punya budget buat naik pesawat ya, gue akan tetap lebih prefer untuk naik apa aja. Darat. Kayak misalnya kayak yang bus yang kayak kayak Kopaja, lo bayangin. Emang ada kemana? Ada dari Denpasar ke apa? Kalau lu mau nyebrang itu iya ada. Ya, oh iya. Pakai itu. Gue seneng sih, karena gue seneng kayak ngelihat berbagai karakter orang-orang yang masuk dan duduk di itunya. Sebenarnya ada kayak kengerian, kayak aduh nanti gue gimana ya gitu. Cuman ya lo berpikir positif aja sih lo, menurut gue. Itu udah paling penting, kayak ya udah lu berpikir positif aja gitu. Terus itu yang pertama. Terus sama naik kapal laut gue paling suka. Terus habis itu naik kereta gue paling suka juga. Ya pokoknya yang nggak biasanya gue naikin lah. Sebenarnya yang paling mewah kalau naik itu tuh ya ini apa, naik travel. Itu menurut gue udah paling mewah sih, karena lu kan nggak punya effort untuk kayak misalnya turun terus habis itu harus nyari yang mana siapa gitu. Terus iya bis mana, misalnya lo pakai bis nih, kayak lo harus lihat satu-satu bis itu tujuan bis mana gitu. Terus habis itu apa nanti dia transit atau enggak, apa dia ngetemnya lama atau enggak gitu. Iya. Tapi berarti kan itu butuh planning banget nggak sih? Lo anaknya tuh yang planning banget apa yang kayak ya udah jalanin aja gitu? Enggak. Karena kalau gue planning takutnya gue nggak kejadian. Malah nggak jadi. Karena ini kan solo traveling kan, bukan kayak misalnya gue planning, bukan misalnya gue traveling sama teman-teman gue. Kalau traveling sama teman-teman gue, kenapa butuh planning? Karena dia nggak ada selisih paham. Iya. Karena ntar tiba-tiba sini pengen sini gitu nggak sih? Iya. Lo nggak perlu yang hal-hal terstruktur itu, kayak misalnya lo habis ini naik apa. Cuman lo perlu tahu aja. Kalau gue biasanya nanya teman gue sih yang udah pernah kesana. Terus habis itu ya udah gue ke stasiun aja gitu. Even though misalnya keretanya udah nggak ada nih, udah karena udah kemalaman dan lain sebagainya, ya lo cari angkutan lain gitu. Ada angkot, ada apa. Gitu lo pernah nggak sih naik kereta yang 90 derajat? Iya itu yang kalian tahu nggak sih kereta 90 derajat itu kereta yang maksudnya duduknya tuh bener-bener tegak banget loh, gini banget gitu loh. Sekursi bertiga, ekonomi ya? Masih ada nggak sih sekarang? Masih ya? Masih. Sebenarnya kalau perjalanan deket sih tuh nggak masalah, tapi kalau udah perjalanan yang jauh sampai berbelas jam, itu tuh kayak wah gila punggung lo, wah udah dah nggak bisa dibengkokin. Tapi gue pernah, tau gak sih, waktu itu mau ke Malang, ide banget lagi gue ke Malang, cuman buat nyamperin temen gue doang. Terus habis itu dari Banyuwangi tuh gue ingat banget itu Piala Dunia, jadi gue ngebel temen gue bilang gue udah nyampe Banyuwangi nih, tapi kenapa malam banget, jam 12, gue juga nggak mungkin cari hotel dan lain sebagainya kan. Terus habis itu ya udahlah kita nonton Piala Dunia aja gitu. Akhirnya iya bener-bener nonton Piala Dunia sampai jam 6, jadi bener-bener pas stasiunnya buka, ya udah gue masuk. Terus kayak wah, gue udah nggak istirahat sama sekali. Terus habis itu perjalanan dari Banyuwangi ke Malang itu sekitar 7 jam atau berapa ya, itu kan lama banget kan. Dan di kursi yang kayak gitu tuh rasanya WOW banget sih. Apalagi kalau duduk di tengah, kanan kiri lo bawa bapak, depan lo bawa bapak juga. Enggak, sebenarnya gue mau ngeklaim duduk di mana aja sama aja. Kenapa gitu? Apalagi karena kalau penuh ya, kalau misalnya lo masih di pinggir nggak penuh sih nggak apa gitu, ataupun di tengah tapi nggak penuh sih nggak apa-apa. Enggak, gue tapi prefer buat duduk di jendela atau di jalan. Kalau gue lebih prefer di jalan sih, pasti gue akan berdiri.
dan gue malas yang permisi. Oh iya sih. Kalau lu deket jendela mau sendu-sendau kan? Nggak story gitu. Kalau gue soalnya apa ya, kayak tadi lo apa sih, kayak nggak nge-planning kan gitu. Kalau gue sebenarnya gue juga suka nggak nge-planning, tapi setidaknya gue punya sedikit planning tentang akomodasi dan transportasi. Itu yang paling penting, disesuaikan sama budget juga. Jadi sebelum gue berangkat, gue harus udah pastiin dulu gue mau kemana aja, kota apa aja, gue akan tidur di mana, dan transportasi gue apa. Itu yang paling penting. Hebat sih lo. Itu yang paling penting. Karena misalnya gue sediain budget segini, kalau gue apa ya, kayak nggak bisa pulang kan nggak lucu gitu loh. Ternyata uang gue kurang buat kereta terakhir gitu misalnya. Jadi gue di awal itu udah apa ya, gue nggak beli tiket tapi gue nge-search harga tiket dari sini ke sini sekian gitu. Jadi gue budget untuk transportasi dan akomodasi sekian gitu. Gue udah misahin sendiri gitu. Kalau gue, jadi gaya traveling lo tuh mengikuti budget lo. Lo punya budget kayak misalnya sejut gitu, terus habis itu buat misalnya lo ke 3 tempat di Jawa gitu ya, otomatis kan kayak lo makan dan transportasi nyesuaiin sama budget lo itu, biar sejut itu lo bisa balik gitu kan. Gue pokoknya yang paling penting itu sih, budget, transportasi, akomodasi gitu. Makanya kenapa waktu itu gue jadi dari Bali ke Jakarta kan, gue ke Surabaya, Malang, Solo, Semarang. Kayaknya ada yang kurang satu apa ya? Jogja, bener-bener Jogja. Nah, karena gue udah tahu nih gue mau kemana aja, maksudnya kotanya ya, gue nggak nentuin destinasi gue mau kemana. Gue teleponin semua temen gue yang ada di kota yang mau gue kunjungin. Ya gue juga gitu. Bahkan gitu. Gue minta tolong dia jemput di stasiunnya, kayak jemput gue ya di satu stasiun gitu. Itu paling easy sih sebenarnya. Itu menghemat budget juga sih sebenarnya. Karena itu jadi kayak solo traveling yang separuh. Iya solo traveling. Separuh tapi gitu. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu solo traveling karena setiap kota gue punya satu temen. Kecuali Jogja gue beneran sendiri karena semua temen gue nggak ada. Karena waktu itu lu janjiannya sama gue nggak sih waktu pas di Jogja? Iya. Tapi gue pulang dulu. Iya. Gue juga janjian sama dia. Terus gue di Jakarta. Udah, nggak usah gue sendirian. Itu bener-bener gue ngerasain solo traveling, dan gue kan nge-vlog, jadi bayangin gue setiap jalan itu ada kamera di depan gue dan diliatin orang-orang, dan gue nggak peduli sih sebenarnya gitu sih. Akhirnya nyokap bokap gue tuh yang awalnya kayak astaga nggak boleh, jadi kayak nyokap bokap gue tuh kalau misalnya tahu gue kemana kayak gue bilang gue ke Semarang gitu, pasti gue dibeliin tiket pulangnya tuh pesawat gitu. Terus gue yang kayak gue nggak mau, gue mau naik ini aja gitu. Terus ada temennya enggak gini pokoknya ribut gitu deh. Jadi makanya ketika misalnya gue solo traveling tuh ya udah, ketika traveling gue udah berakhir baru gue kasih tahu. Pas ke Surabaya itu gue padahal udah beli tiket ya, dan gue memang gue tuh selalu beli tiket itu menyesuaikan misalnya sunrise atau enggak sunset gitu loh. Kayak lu bayangin ya, enak kan kayak misalnya lu naik kapal terus habis itu lagi sunrise. Itu yang gue belum dapat karena gue udah dapet sunsetnya. Sunset. Gue belum sering dapet sunset sih. Iya. Sunset sih. Kalau sunrise kan sunset kan gampang kan. Tapi sunrise itu yang gue belum dapet. Iya. Terus habis itu ketahuan sama nyokap gue karena bude gue ngasih tahu nyokap gue, terus akhirnya dibeliin tiket pesawat. Gue nggak suka sih kalau misalnya terbang jam 10 tuh nggak panas. Sumpah panas. Gue lebih yang prepare kayak pagi-pagi banget gitu, kayak subuh-subuh banget gitu. Susah banget ya. Udah pasti ketinggalan pesawat sih kalau lo pesawatnya udah terbang kemana-mana terus balik lagi lu masih belum bangun anjir. Nggak segitunya ya Allah, astagfirullahaladzim. Transportasi saat lo di daerahnya itu biasanya lo pakai apa? Ya karena ada temen gue jadi pasti transportasinya kayak nebeng pasti. Tapi deh kayak misalnya kita punya acara nih, kayak misalnya acara arsitektur kan banyak nih, kayak di Palu, di Medan. Itu tuh gue juga kadang melipir sendiri gitu loh. Bahkan tuh kayak kakak kelas gue tuh suka ngomong bilang, lu tuh kalau misalnya kalau mana bilang deh gitu. Karena gue kebiasaan nggak bilang gitu. Jadi gue tahu setidaknya lo mau kemana, terserah deh lo mau kemana, lo suka, karena lo tiba-tiba ngilang gitu. Gue nggak suka lo yang tiba-tiba ngilang. Gue tuh suka melipir gitu. Jadi terus gue tiba-tiba kayak ya udah gue naik angkot aja gitu. Gue pernah waktu itu di Medan asal aja gue naik angkot, terus habis itu ya udah gue main turun-turun aja. Ternyata mereka tuh punya gang yang isinya orang India gitu loh di Medan. Mereka jualan kayak mie khas India, terus apalah makanan India gitu.
Dan itu enak banget parah sih di Medan. Tapi setiap daerah tuh punya kuliner masing-masing gak sih? Iya yang enak. Karena gue memang orang Jawa kan, jadi gue udah terbiasa sama kuliner Jawa kan. Jadi ketika gue yang kayak ke Sumatera Utara, Kalimantan atau apa, itu kayak gue lebih excited untuk makan sih. Kalau destinasi nih, misalnya gue kemana gitu, pasti yang lebih gue cari adalah makanan khas. Destinasi itu wisata juga, tapi maksud gue pasti yang pertama kali gue cari adalah makanan khasnya. Gitu, kayak gue pengen nyoba aja gitu loh, kayak wah enak kayaknya gitu. Gue pengen tahu cowok lokalnya aja deh. Nggak, kalau gue lebih ke tergantung gue kemana. Iya benar sih. Tergantung gue kalau kemana. Kalau misalnya gue yang masih di Pulau Jawa, otomatis gue lebih ke destinasi wisata. Karena kulineran mirip-mirip. Enggak, nyokap gue aja masakannya ya masakan Jawa semua gitu loh. Jadi pasti ya udah sama aja. Oh, lo udah kayak wisata kuliner ya di rumah? Iya makanya gue lebih cari spot-spot bangunan konservatif atau misalnya museum. Lo juga suka fotografi kan? Ya, sama alam-alamnya kayak naik gunung atau misalnya bukit gitu-gitu. Tapi lo prefer naik gunung apa beach? Beach. Beach. Juga ada beach. Gue nggak tahan dingin sebenarnya, jadi gue lebih prefer beach. Ya, pantai. Gue juga nggak tahan naik sebenarnya. Gue bukan nggak tahan dingin, gue nggak tahan naik. Jadi gue pilih beach. Gue bahkan amazed sama kemampuan gue naik gunung pertama kali. Karena waktu itu gue nggak tidur sama sekali. Gue bener-bener nggak tidur sama sekali cuy. Terus habis itu gue masih ketemu hang out bareng sama temen gue. Terus ya udah akhirnya sama temen gue dijemput paksa buat naik gunung. Karena kayak takut kemalaman gitu kan. Dan gue berhasil, kan waktu gue naik gunung pertama itu kan Batur kan. Itu gue naik cuma 1,5 jam. Kayak dia sendiri yang kayak, wah gila lu pertama kuat juga ya. Gue kira lu, karena gini loh, setiap orang tuh yang ngeliat gue kayak yang nggak pernah percaya gitu loh, yang ya gitu naik bis yang nggak safety, yang kayak Kopaja kayak gitu. Kelihatannya kayak gue tuh nggak pernah naik kayak gitu kan. Terus makanya gue selalu yang dapet wanti-wanti yang kayak, lo jangan sampai kaget ya, ini nanti kayak gini, kayak gini. Padahal ya udah biasa aja gitu. Pas naik gunung pun juga kayak gitu. Jadi gue naik gunung waktu itu cuma break 5 menit udah jalan lagi gitu. Gue pernah naik gunung, apa sih gunung samping gunungnya itu, sampingnya Bromo. Itu gue kuat gitu dulu waktu gue kuat gitu. Terus habis itu kemarin terakhir itu gue naik Ijen. Lu sempet naik Ijen? Wah, nggak nyampe ya lu? Nyampe atas, cuma itu mataharinya udah bubar. Gue terlalu banyak istirahat. Gue capek gitu. Gue kayak ya Allah astagfirullahaladzim, gue udah gak kuat banget naik gunung. Tinggal satu lagi yang belum gue pernah cobain sebenarnya. Pokoknya antara diving sama skydiving. Kayaknya seru deh skydiving. Gue ngebayanginnya, gue diving kayaknya masih oke. Skydiving snorkeling, gue masih suka snorkeling. Snorkeling kan ya, snorkeling kan oke, lo jatuh juga nggak jatuh amat gitu. Ya lah, gue juga setiap minggu snorkeling pantai Sanur ya. Ya, sama si anak-anak itu yang pakai kaos dalam itu, anak-anak pakai kaos dalam di Sanur. Kan banyak tuh pakai ban. Iya. Tapi enak tau di Sanur. At least kan lo ada temen-temennya. Walaupun lo datang ke sana sendiri sih. So habis itu gue beli ini yang pelindung kamera itu yang iya. Foto di dalam biar dapat foto di dalam. Itu keren sih. Diving sih, gue pengen diving sih. License-nya tuh soalnya mahal. Gue nggak suka olahraga yang mahal. Destinasi mana yang lo pengen tuju sekarang? Dalam waktu dekat? Gue nggak tahu, gue belum mikir. Kalau gue pengen antara gue mau ke NTT, pokoknya bagian ke timur ya, gue juga mikir sih kayak ke arah timur, atau gue mau ke Palu lagi, tapi ke bagian Anak Pengmas itu loh deh. Gue pengen banget ke sana gitu loh. Dan lo tau nggak sih, ternyata tempat Anak Pengmas itu masuk dokumenter Netflix. Jadi ada kayak penyelam di sana, orang-orang setempatnya di sana dijadiin dokumenter Netflix. Lo tau nggak? Nggak tahu gue. Judulnya kalau nggak salah Jago atau apa gitu. Itu sih gila, itu keren banget. Netflix bro, di Palu, di terpencil itu. Gila.
Tapi biasanya di tempat-tempat terpencil tuh emang banyak ini nggak sih? Iya. Wow, gitu aja sih. Kira-kira kalian mau kita cerita apa lagi ya? Iya. Sebenarnya banyak banget sih yang pengen gue ceritain di Traveler ini. Tapi kita akan bagiin tips and trick solo traveling. So check out our YouTube videos di Chit Chat Time Podcast, dan juga jangan lupa follow juga Instagramnya kita di Chit Chat double T ya podcast. Don't forget to listen to our Chit Chat Time Podcast every Friday on 9 p.m. and then streaming live YouTube on Saturday at 9 p.m. Bye bye. Hope you enjoyed this clip. Listen to full episode on Spotify or click on this side and watch another clip on this side. Well, make sure to subscribe to this channel, Chit Chat Time Podcast. Stay tuned and click the notification on, okay? See you!